Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali dikumpulkan oleh Tuhan di rumah masing-masing, juga bersama dengan rekan-rekan kita yang ada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah keluarga di bulan Desember ini. Dan bulan Desember ini karena identik dengan Natal, maka kita akan bersama-sama ngobrol-ngobrol. Sudah ada Pak Dimas dan Lauselia. Pak Dimas sendiri dari wilayah Mataram ya, wilayah Mataram, dan kita akan bersama-sama mulai ibadah keluarga. Saya persilakan untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Kami memulai ibadah keluarga bulan Desember ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau memuji Tuhan Yesus Sang Raja Damai yang telah ada lahir ke dalam dunia, menebus setiap kita. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita memuliakan Dia, mengangkat suara kita, sama-sama kita nyanyikan bersama Yesus Raja Damai. Dosaku
bersama-sama berdoa. Kepada Allah yang rela mengutus anaknya, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia ini, kami mengucap syukur Tuhan, yang kelahirannya kami peringati di bulan Desember ini. Dan di malam hari ini, saat ini, di dalam ibadah keluarga, kami sungguh rindu Tuhan, Engkau boleh menyapa setiap kami melalui perbincangan bersama dengan narasumber pada malam hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah sungguh kami boleh sungguh-sungguh semakin memaknai Natal di tahun ini melalui ibadah keluarga pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya silakan kepada Lauselia. Baik, terima kasih Lose Ganda yang sudah memimpin pujian bagi kita semua. Baik, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik yang pada malam hari ini bersama-sama beribadah dalam ibadah keluarga. Kita semua dalam keadaan sehat, kita boleh bersama-sama beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya juga menyapa untuk narasumber kita, Bapak Dimas, selamat malam. Selamat malam Lose. Dalam keadaan sehat Pak ya? Puji Tuhan dalam Puji keadaan Tuhan, sehat. ya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami tempat ini. Baik, kita akan bersama-sama. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak Dimas, kita akan melandasi ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan, Bapak Ibu sekalian dapat menyimaknya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu semua bahwa di bulan Desember ini adalah bulan-bulan yang dinantikan oleh semua orang, khususnya umat Kristiani. Nah, orang yang bukan Kristiani pun juga menantikan bulan Desember, karena bulan Desember ini bulan-bulan libur. Kemudian di bulan Desember ini juga banyak diskon-diskon di toko-toko. Kemudian juga akan ada THR. Nah, dan banyak lagi yang ya kemungkinan begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, tetapi kita semua tetap bersuka cita ya, karena di bulan Desember untuk umat Kristen yang dinanti-nantikan telah datang, yaitu juru selamat dunia. Jadi bukan sukacita karena banyak THR atau diskon atau libur, tetapi karena juru selamat dunia telah lahir di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selain itu tadi kesukaan-kesukaan itu tadi, banyak kantor, banyak perusahaan yang akan menutup kegiatan mereka, aktivitas mereka dengan menuliskan laporan-laporan keuangan. Nah, kemudian mereka akan bersama-sama menikmati di akhir tahun bersama-sama dengan keluarga mereka. Nah, bulan Desember juga menandai akan berakhirnya sepanjang perjalanan selama 365 hari. Nah, sebanyak ini kita semua manusia melakukan banyak aktivitas, banyak pekerjaan, kesibukan, dan banyak hal. Nah, semua orang di akhir tahun ini, Desember ini pasti akan menikmati hari-harinya setelah menutup semua kegiatan di bulan Desember bersama dengan keluarga khususnya. Nah, tetapi bagaimana jika keadaan dunia ini sekarang sedang bergejolak ya, dengan adanya pandemi virus corona. Nah, ini sudah berjalan hampir 1 tahun dan kita semua juga tidak akan tahu sampai kapan ini virus pandemi akan berakhir. Nah, kita semua kehilangan harapan, kita semua sedang menanti-nantikan kapan virus corona ini akan berlalu di bumi ini. Nah, ini di Lombok khususnya ya, 2 kali tidak bisa merayakan Natal. 2 tahun yang lalu terjadi gempa bumi di Lombok, sehingga khususnya orang-orang Lombok tidak bisa
merayakan Natal. Dan ini tahun 2020 kali kedua juga tidak bisa merayakan Natal oleh karena pandemi Corona. Nah, terlebih lagi bukan hanya di Lombok saja, di seluruh negeri dan juga negara-negara lain memiliki hal pergumulan yang sama-sama tidak bisa merayakan Natal dengan meriah, dengan keceriaan seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, situasi pandemi ini membuat sulit kita semua ya, bukan hanya yang di bangsa Indonesia kita, tetapi di bangsa lain juga mengalami kesulitan-kesulitan yang sama, karena kita di dunia yang sedang bergejolak di pandemi ini, kita biasanya menyapa orang dengan bebas, dengan bersalaman, kita bisa menyentuh, tetapi sekarang tidak, kita menyapa orang dengan keadaan yang berbeda, kemudian di dalam kebersamaan kita juga berbeda. Nah, tetapi ini juga membuat kita bersyukur ketika di dalam keadaan pandemi ini kita lebih menghargai lagi waktu-waktu bersama dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Kalau waktu dulu sebelum pandemi, ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita kurang bisa menghargai waktu. Ketika kita berkumpul, kita mungkin sibuk dengan gadget kita, dengan HP kita, asik dengan apa yang kita pegang. Yang orang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Tetapi di dalam keadaan pandemi ini kita diajarkan bahwa ketika berkumpul itu adalah saat-saat yang penting. Nah, kita rindu berkumpul kembali dengan sahabat kita, dengan teman kerja kita, dengan keluarga kita. Tetapi dalam keadaan pandemi kita terbatas, kita berkumpul terbatas, kita mengobrol, kita beraktivitas, kita bekerja, semua serba terbatas. Nah, dari situ kita tahu bahwa keadaan kebersamaan itu sangat penting bagi setiap kita semua. Oleh sebab itu kita juga harus menghargai waktu-waktu bersama ketika kita mempunyai kesempatan untuk bersama-sama bertemu. Nah, mungkin kita berkumpul di dalam satu ruangan, kita berkumpul di dalam satu meja, atau berkumpul di dalam satu komunitas, tetapi kita di dalam keadaan terbatas. Nah, itu yang membuat kita seringkali merasa berbeda. Kita tidak bisa melakukan sebebas yang kita mau untuk kegiatan-kegiatan dan pertemuan-pertemuan kita. Nah, apalagi di dalam momen-momen Natal sekarang ini ya, yang khususnya yang di luar kota, yang sedang merantau ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga karena keterbatasan ini. Nah, ini yang kadang membuat kita sedih. Nah, tidak bisa berkumpul dengan keluarga seperti waktu-waktu sebelumnya di dalam merayakan Natal. Nah, kita menikmati hari-hari kita atau momen-momen Natal kita mungkin di gereja masing-masing, itu pun kita ibadah saja di dalam keadaan terbatas karena harus mematuhi protokol kesehatan supaya tidak semakin tersebar virus corona. Nah, mungkin perayaan Natal kali ini harus mengalami perubahan, bukan dengan perayaan yang meriah, yang dengan gemilang, yang dengan kegembiraan, tetapi ibadah Natal atau perayaan Natal kali ini menjadi ibadah yang reflektif untuk menemukan kembali makna akan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu juga terjadi gejolak secara individu dan kelompok. Secara individu dialami oleh Yusuf dan Maria pada saat itu. Ketika mereka sudah mau hidup bersama sebagai suami istri, tetapi mereka Maria sudah mengandung terlebih dahulu. Nah, mereka mengalami tekanan batin juga tentang pandangan-pandangan orang terhadap mereka karena Maria hamil terlebih dahulu. Nah, juga secara kelompok mereka juga mengalami ancaman, mengalami ketakutan, khususnya Raja Herodes ketika kelahiran Raja Yahudi yaitu Yesus Kristus akan lahir. Raja Herodes merasa terancam karena ada raja yang akan menggantikan, yang akan menggeser Raja Herodes pada saat itu. Nah, itu konflik secara kekuasaan, secara militer. Nah, ketika saat itu tatanan sosial masyarakat berubah. Ketika pada saat itu sedang tenang-tenang, tapi ketika orang Majus dari timur mengabarkan bahwa Raja Yahudi akan lahir, maka pada saat itu Raja Herodes beserta pengikutnya
mereka sudah mulai terancam dan mulai kacau. Nah, mungkin keadaan sekarang ini tidak sama seperti dahulu yang dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, tetapi keadaan sekarang adalah menghadapi virus corona yang cukup membuat ketakutan semua orang. Nah, ingin melakukan ini itu, mau ke sana kemari, semua serba ketakutan karena virus kecil tidak bisa terlihat tetapi mematikan dan menakutkan bagi semua orang khususnya. Nah, tetapi melalui kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus yang seringkali kita rayakan di hari Natal di bulan Desember, lahirnya memberikan pengharapan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Mungkin keadaan sekarang adanya corona ini menghilangkan semua pengharapan kita yang ingin melakukan pekerjaan itu, menikah di tahun ini dan seterusnya. Mungkin ada sebagian orang kehilangan akan harapan, tetapi dengan kehadiran kita, kehadiran Tuhan Yesus itu memberikan harapan bagi orang-orang yang percaya. Nah, di dalam Lukas 2 ayat 10 tadi dikatakan, jangan takut karena kesukaan besar telah diberitakan, yaitu kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Nah, mari kita jadikan gejolak ini, tantangan atau masalah ini, khususnya pandemi corona ini, kita mengambil kesempatan untuk merefleksikan diri kita, hidup kita berdamai, hidup dengan sesama, dengan orang lain, dan juga kita terus hidup dengan berhikmat, kita hidup dengan takut akan Tuhan, supaya kita hidup dengan baik, dengan damai, dan terhindar dari virus corona dan hal-hal yang tidak kita inginkan, dan kita juga melawan virus corona dengan hikmat dan juga iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jika pandemi virus corona membuat kita hilang harapan, tetapi di dalam Kristus, di dalam iman kepada Kristus, kita menemukan harapan yang baru. Karena kehadiran Kristus menyatakan kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah pengharapan kita. Mungkin di dalam dunia ini kita bisa binasa tubuh kita, tetapi jiwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, itu adalah harapan kita secara kekal. Nah, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan ya. Jika Kristus Yesus yang kita percaya bisa menghapuskan dosa kita, apalagi virus corona, pasti dapat dihilangkan dengan begitu gampangnya. Tetapi jika Tuhan masih mengizinkan pandemi virus corona ini berlangsung sampai saat ini, berarti ada maksud-maksud Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua. Suasana Natal tahun ini mengingatkan kembali akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Tuhan Yesus datang dengan kesederhanaan. Dia tidak membawa tahtanya, tidak membawa istananya, tidak membawa kemegahannya, tetapi lahir di palungan yang sangat sederhana. Sama seperti ketika tahun ini kita merayakan Natal kita dengan sederhana, seperti pada waktu itu Tuhan Yesus lahir juga dengan sangat sederhana. Dengan kasih, Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini, memberikan kita kasih supaya kita ini diselamatkan, supaya kita yang berdosa ini tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, sekali lagi Natal kali ini membawa kita untuk kembali membawa kita untuk merefleksikan kembali makna Natal yang sesungguhnya. Bukan tentang kegembiraan kita, bukan tentang keceriaan kita, tetapi tentang kasih Tuhan yang diberikan kepada kita orang-orang yang berdosa. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh merayakan dengan sukacita, dengan gembira, tetap kita boleh bersukacita. Tapi sukacita bukan karena banyak diskonan di toko-toko ya, tapi kita bersukacita karena Juru Selamat kita telah datang. Kita yang kita nantikan, yang kita harap-harapkan telah datang. Nah, itu yang membawa kegembiraan kepada setiap kita orang percaya. Kita semua berharap bahwa orang-orang yang berdosa ini selamat. Nah, yang kita nantikan itu telah datang. Nah, Natal kali ini kita rayakan dengan sederhana, sesederhana kelahiran Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Dan kiranya kesederhanaan ini tidak mengurangi akan sukacita kita di dalam ibadah Natal maupun merayakan Natal di tahun 2020 ini. Nah, saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Dimas. Nah, Pak, kira-kira
ada kesan-kesan tertentu di dalam merayakan Natal tahun 2020 ini di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung? Ya, kalau pesan-pesan tertentu sih mungkin tidak ada ya, cuman ya mungkin situasi agak berbeda dari Natal-Natal yang biasanya. Tapi kalau tentang makna Natal itu sendiri, saya pikir kalau untuk saya secara pribadi tidak mengalami perubahan, karena situasi boleh berubah, situasi boleh tidak kondusif untuk kita merayakan Natal seperti biasanya. Tapi biarlah, kalau saya pribadi memaknai bahwa makna Natal yang sesungguhnya itu bukan pestanya, bukan selebrasinya, tapi tentang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya sehingga anaknya boleh lahir di dalam, yang terutama di dalam hati kita. Itu yang saya pikir harus tetap kita pertahankan, bukan selebrasinya. Ya, selebrasi oke, kalau kondisi situasi memungkinkan. Tapi kalau tidak, hendaknya kita tetap memaknai Natal dengan makna yang sejati, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati setiap kita orang yang percaya. Itu aja sih. Iya. Ya Pak, seperti yang tadi Lauselia sudah sampaikan, dan menurut saya apa yang diangkat oleh Lauselia untuk bulan ini itu menarik gitu ya, memaknai Natal di tengah pandemi seperti itu. Nah, bagi Bapak sendiri melihat pandemi ini dengan mengaitkannya dengan Natal, kira-kira Pak, apakah pandemi ini momen yang tepat atau momen yang baik begitu untuk seseorang itu lebih memaknai Natal? Kalau iya, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Iya, saya pikir saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak pernah lepas dari kontrol Allah. Dan seperti yang tadi Lauselia sudah katakan, bahwa kalau sampai masih ada pandemi ini, berarti kita masih harus mencari apa yang menjadi isi hati Allah untuk di tengah pandemi ini. Nah, berkaitan dengan Natal, saya pikir ada baiknya juga dengan adanya pandemi ini, karena ya kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak menutup mata bahwa kadang-kadang bahkan orang Kristen sendiri memaknai Natal dengan makna yang kadang-kadang tidak sesuai dengan makna aslinya, hanya yang memaknai untuk pesta, selebrasi, sedangkan makna Natal sendiri mungkin dalam tanda kutip mereka tidak memaknai dengan sungguh-sungguh. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita mungkin agak dipaksa, dalam tanda kutip kita dipaksa untuk kembali lagi, kita kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Jadi kita lebih mungkin bisa berkumpul bersama keluarga, kita bisa merenungkan akan kasih Allah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, tak kala malam Natal. Terus kemudian kita bisa mungkin berdoa pada malam Natal itu, jadi sehingga makna Natal yang sejati itu bisa kita rasakan di dalam hati kita dan mungkin dalam keluarga kita masing-masing begitu. Jadi tidak ada, karena kan nggak bisa, mungkin orang yang biasa pesta tidak bisa pesta, Iya, betul. yang biasa keluar tidak bisa keluar. Nah, sekarang dalam tanda kutip dipaksa untuk memaknai makna Natal yang sebelumnya. Iya, betul, direfleksikan lebih dalam begitu lebih ya. dalam lagi. Itu aja loh. Iya, Iya. Pak. Iya. Secara pribadi bagi Bapak kan tahun ini mungkin Bapak tidak bisa Iya. pulang ke keluarga, Iya. maksudnya mudik gitu Iya. ya. Kira-kira ada nggak sih dampak-dampak secara pribadi karena COVID ini kepada Bapak sendiri dan keluarga, atau tetap saja karena komunikasi tetap baik, atau ada suasana yang lain mungkin? Iya, tentu kita tidak bisa menyamakan tak kala sebelum pandemi ya. Kita bisa, karena saya perantau di sini, biasanya kalau Natal atau hari libur yang panjang, saya harus pulang ke Surabaya karena masih ada Bapak Ibu mertua. Jadi saya biasanya pulang mereka dan merayakan Natal bersama. Tetapi ya karena dengan adanya pandemi ini, itu tidak bisa kita lakukan begitu. Tapi ya kita
masih mengucap syukur karena dengan kemajuan teknologi, walaupun mungkin kita tidak bisa bertatap muka langsung begitu ya, tapi sekarang kita bisa ada video call, kita bisa ada komunikasi dengan WA dan sebagainya, terutama dengan ada video call itu, ya paling tidak mengobati sedikit lah, walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, tapi paling tidak kami dengan video call itu bisa masih tahu kondisi Bapak Ibu mertua bagaimana, saudara-saudara dari istri saya bagaimana, saudara-saudara saya yang juga bagaimana. Jadi ya cuman bedanya kita nggak bisa tatap muka langsung aja sih, tapi prinsipnya masih tetap sama. Karena pun juga ini juga kenanya di mana saja, bukan cuman kita aja ya, tapi di mana saja juga terkena pandemi ini. Jadi ya sama aja deh, nggak ada beda. Nggak ada bedanya. Iya. Ya menurut Pak Dimas begitu, meskipun jaraknya jauh dengan keluarga, dengan mertua dan keluarga lain, tetapi ada teknologi bisa video gitu ya, bisa bertatap muka tetapi tidak langsung. Nah, jadi sama saja, selama masih bisa melihat itu berarti masih bisa komunikasi dengan baik. Iya. Yang penting tidak putus hubungannya ya. Yang penting tidak putus hubungan.